Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang persiapan ulangan ini tentang Pitagoras. Dan minggu-minggu ke depan nanti kan kita akan mungkin sudah mulai masuk ke penilaian akhir semester. Jadi teman-teman dibiasakan untuk berlatih. Nanti kita akan mereview seperti apa misalkan materi-materi ulangan-ulangan yang berkaitan dengan materi kelas 8 ini. Oke, kita lihat pertama. Ini contoh latihan ulangan untuk Pitagoras. Yang pertama lihat ini. Jadi di sini ada tentukan jenis segitiga berikut. Nah, Pitagoras ini juga bisa digunakan untuk menentukan jenis segitiga itu apakah siku-siku, apakah segitiga lancip, ataukah segitiga tumpul. Nah, tentu saja menggunakan sifat-sifat dari triple Pitagoras atau teorema Pitagoras. Nah, ini kita lihat pertama. Ini 14, 48 sama 50. Kita bisa menghitung secara manual. Ini kuadrat tambah 48 kuadrat apakah sama dengan 50 kuadrat. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, ini kalau kita hitung kan akan menjadi bahwa 14 kuadrat ditambah 48 kuadrat titik-titik 50 kuadrat. Nah, seperti ini. 14 itu adalah 196 kalau dikuadratkan. Ini adalah 2500. Nah, 48 kalau kita hitung adalah di sini ini 4 6 32 38. Di sini 2 nyimpan 3 19. Berarti 4 0. Di sini 3 2. Nah, 23 0 4. Ternyata kalau hasilnya kita jumlahkan 14 kuadrat ditambah 48 kuadrat itu ternyata hasilnya 2500. Berarti artinya tandanya adalah sama dengan. Otomatis jadi jawabannya yang A itu adalah segitiga siku-siku. Nah, itu penjelasannya. Karena apa? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti segitiga siku-siku. Yang kedua kita lihat kalau sisinya 9, 12 dan 14. Apakah itu siku-siku atau bukan? Kita lihat. Ternyata di sini 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat titik-titik 14 kuadrat. Seperti ini ya, teman-teman. Kita lihat. Ini 81 ditambah 144. Ini adalah 196. Artinya yang sebelah kiri itu lebih besar. Maka tandanya adalah seperti ini. Nah, apabila A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar daripada C kuadrat, maka ini segitiganya adalah lancip. Seperti itu. Kemudian yang ketiga kita lihat seperti ini. Bagaimana dengan yang C ini? Segitiganya seperti apa? Kita lihat 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat titik-titik 30 kuadrat. Seperti ini. 20 kuadrat adalah 400. Nah, 21 kuadrat adalah 441. Sedangkan 30 kuadrat adalah 900. Artinya 400 tambah 41 itu adalah 841. Artinya lebih kecil daripada 900. Tandanya seperti ini. Nah, artinya jika A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau digambar seperti ini. Nah, siku-siku seperti ini. Kalau yang ini kalau digambar akan seperti ini. Nah, ini lancip semua. Sedangkan ini akan seperti ini. Oke, selanjutnya di soal nomor 2 ini kita lihat ini adalah merupakan
semacam pengembangan dari soal-soal Pitagoras. Nah, ini mungkin ada sedikit rumit, jadi tolong diperhatikan ya. Kita lihat di sini ada segitiga seperti ini. Ini siku-siku di titik B dan siku-siku di titik D di situ. AB di situ sama dengan 7 cm. Jadi pembahasannya seperti ini. Nah, kalau AB sama dengan 7 cm. Nah, di situ kelihatan AC atau BC-nya sama dengan 24 cm seperti itu. Di sini kita bisa menghitung bahwa sisi miringnya adalah AC. AC sama dengan atau AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat seperti itu. Atau kalau kita mau hafal triple Pitagoras mudah sekali. Di sini sudah kelihatan bahwa AC kuadrat itu sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Di sini kelihatan bahwa AC kuadrat itu sama dengan 625. Berarti AC-nya sama dengan akar 625 sama dengan 25. Nah, atau kalau teman-teman hafal langsung 7 24 pasti di sininya adalah 25. Nah, untuk mengetahui panjang BD kita bisa menggunakan sifat kesebangunan bisa, tapi kesebangunan itu di kelas 9. Jadi kita menggunakan sifat tentang luas segitiga. Jadi luas segitiga untuk menghitung luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini adalah prinsipnya ya. Nah, sekarang gini teman-teman, ciri khas alas sama tinggi pada segitiga itu adalah siku-siku. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau alasnya BC maka tingginya adalah AB. Kalau alasnya AC tingginya adalah BD seperti itu. Nah, berarti kita hitung setengah dikali yang sebelah sini adalah AB, yang di sini adalah kali BC. Nah, yang di sini adalah setengah kali AC, di situ dikali BD seperti itu. Dengan prinsip aljabar kita bisa mencoret di sini, yaitu yang setengah dihilangkan seperti ini. Nah, kita hitung sekarang AB sama dengan 7, BC-nya adalah 24 sama dengan AC-nya adalah 25 dikali BD. Nah, seperti itu. 7 dikali 24 itu adalah, jadi BD itu adalah 7 dikali 24, kita hitung dulu. Itu adalah 8 simpan 2 168. Nah, 168 dibagi 25. Seperti itu teman-teman ya. 168 bagi 25 itu adalah berarti 6. Kalau 6 itu kan 150, berarti masih sisa 18 dibagi 25. Kalau dirubah ke desimal, jadikan per 100, ini dikali 4, yang atas dengan kali 4, berarti adalah 6,72 cm. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana menghitung luas segi banyak yang masih ada hubungannya dengan Pitagoras. Nah, ini contohnya, tentukan luas segi 6 beraturan yang memiliki sisi 9 cm. Nah, ini Pak Imam garis-garis ini. Jadi segi 6 itu sebenarnya terdiri dari 6 buah segitiga sama sisi. Nah, berarti langkah pertama kita harus menentukan luas segitiga sama sisinya dulu, satu buah dulu. Rumusnya bagaimana? Kita lihat seperti ini. Kalau sisinya A, jangan lupa ini adalah 60 derajat. Ini adalah 60 derajat. Karena segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Di sini juga 60 derajat. Yang di sini berarti 30. Kalau dibagi 2, yang di sini juga 30 derajat. Seperti itu. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah gambaran dari sudut istimewa. Ini yang kemarin tuh. Ini adalah gambaran dari sudut istimewa. Nah, kalau di sini A, di sini setengah A, maka T-nya adalah setengah A akar 3.
Ini penjelasan sebelumnya, yaitu sudut istimewa. Nah, di sini sudah kelihatan, berarti luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, jadi luas segitiga sama sisi ini kalau diturunkan rumusnya adalah setengah dikali A, tingginya adalah tadi ini setengah A akar 3. Jadi luas segitiga sama sisi itu adalah 1/4 A kuadrat akar 3 kalau alasnya sisinya A. Nah, jadi pertama kita lihat nih, di sini A-nya adalah 9. Berarti kalau luas segitiganya sama dengan 1/4 A kuadratnya itu adalah 9 pangkat 2 dikali akar 3. Seperti itu. Berarti adalah 81/4 akar 3. Itu hanya luas satu buah segitiga sama sisi. Kalau ada 6 buah berarti tinggal dikali 6. Luas segi 6 nya berarti sama dengan 6 kali 81/4 akar 3. Kalau dicoret dapat 3, dicoret dapat 2. Berarti 3 kali ini adalah 243 per 2 akar 3 cm. Nah, ini contoh dari bagaimana menghitung luas segi 6. Pak, segi 12 juga bisa, Pak? Bisa. Ya, ini yang masih yang mudah. Bahkan segi 36 pun bisa. Oke, selanjutnya ya, kita akan melihat bagaimana soal yang masih berhubungan dengan bangun datar yang masih berhubungan dengan teorema Pythagoras. Kita lihat di sini ada trapesium sama kaki yang memiliki panjang sisi sejajar yang panjangnya adalah 12 cm, yang pendek adalah 6 cm dan kelilingnya adalah 28 cm. Tentukan luas dari trapesium tersebut. Nah, pertama kita memasukkan datanya dulu. Di sini AB sama dengan 12 cm. Di sini adalah 6 cm. Nah, berarti langkah berikutnya kita harus menentukan dari keliling, kita menentukan panjang sisi yang kembar ini yang sama kaki. Kalau misalkan ini adalah huruf P, misalkan gitu aja. Berarti di sini juga P. Berarti artinya 28 sama dengan 12 ditambah P-nya ada 2, berarti 2P ditambah 6 cm. Seperti itu, tambah 6 gitu ya. Sekarang kita lihat di sini 28 sama dengan 18 ditambah 2P. Pindah dengan aljabar, kita peroleh P-nya sama dengan 5 cm. Nah, jadi panjang P-nya adalah 5 cm. Dari situ berarti kita menentukan luasnya bagaimana. Luas itu syaratnya adalah harus ada tinggi dulu. Nah, untuk menentukan tingginya kita buat seperti ini. Kita buat di sini garis pertolongan yang sama begini. Nah, seperti ini. Oke, dan ini pasti tinggi itu pasti siku-siku di sini. Berarti kalau di sini 6, panjang di sini juga pasti 6. Di sini 6. Ini 6 cm. Kemudian kita tahu panjang yang sebelah sini 6, sedangkan segini adalah 12. 6 itu 12 dikurangi 6 adalah 6, dibagi 2 masing-masing, berarti ini 3. Ini 3, ini juga di 3. Itu teman-teman. Ini tadi P-nya kita peroleh 5. Nah, kita tahu bahwa Pythagoras triplenya adalah 3, 4, dan 5. Jadi kita tahu bahwa tingginya adalah 4 cm. Nah, semua unsur yang dibutuhkan untuk menghitung luas trapesium sudah ada, berarti tinggal kita hitung. Berarti luas trapesium sama dengan A ditambah B dikali T dibagi 2. A-nya adalah 6 ditambah 12 ke bawah, tingginya adalah 4
kemudian dibagi 2. 18 kali 4 dibagi 2 berarti 72 dibagi 2 adalah 36 cm persegi. Oke, demikian teman-teman ya. Ini hanya sekilas bagaimana kita mengerjakan soal Pythagoras. Nanti ulangannya juga pasti membutuhkan analisa. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangannya dikerjakan ya.